Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Soventa dari peserta Latsar CPNS 2023, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3. Saya berasal dari UPT Puskesmas Desa Baru. Baiklah, pada video kali ini saya akan memperagakan implementasi dari kemampuan awal bela negara yang merupakan nilai dasar kelima dari nilai-nilai dasar bela negara. Bentuk implementasi kemampuan awal bela negara terbagi menjadi dua, yaitu psikis dan fisik. Yang pertama, psikis. Bentuk implementasinya adalah mempunyai kecerdasan emosional, spiritual, dan juga intelijensi, selalu memelihara jiwa dan raganya, dan mempunyai sifat disiplin, ulet, serta pekerja keras. Sedangkan dalam implementasi dalam bentuk fisik yaitu mempunyai kondisi kesehatan yang prima, keterampilan jasmani untuk mendukung dengan cara gemar olahraga dan selalu menjaga kesehatan tubuh. Berikut ini adalah bentuk implementasinya. Salah satu bentuk implementasi dari kemampuan awal bela negara itu gemar melakukan olahraga dan selalu menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, kita bisa melakukan lari melingkar membentuk angka 8. Kita harus rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari agar tubuh kita selalu sehat dan bugar, sehingga kita bisa terus bersemangat dalam melakukan aksi bela negara. Yang kedua, kita bisa melakukan gerakan sit up.
Implementasi kemampuan awal bela negara yang kedua, kita bisa melakukan latihan baris berbaris. Latihan baris berbaris ini sangat berguna sekali karena bisa menumbuhkan rasa harmonis, kekompakan, waspada, serta disiplin. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya sikap perilaku bagi ASN, motivasi diri, dan berinovasi? Yang pertama, mengapa sikap perilaku bagi ASN sangatlah penting, yaitu sikap perilaku bagi seorang ASN sangatlah penting dalam melakukan pelayanan. Karena dengan sikap perilaku yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik pula dalam menyelesaikan tugasnya dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, mengapa motivasi diri sangatlah penting? Itu motivasi diri seorang ASN juga sangatlah penting. Karena dengan motivasi diri inilah yang akan mendorong kinerja suatu organisasi, baik dalam kerja tim maupun individu, sehingga menjadi semakin maju dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab dalam kerja untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, mengapa berinovasi sangat penting, yaitu terobosan jenis pelayanan publik baik berupa gagasan atau ide kreatif atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menciptakan kenyamanan baru bagi masyarakat melalui penemuan atau pengembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diimplementasikan. Jelaskan pandangan Anda secara sistematis terhadap nilai-nilai bela negara. Menurut pandangan saya, nilai-nilai dasar bela negara merupakan suatu bentuk pedoman sikap dan tindakan kita sebagai warga negara dalam melakukan aksi bela negara. Karena kita sebagai warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat ketiga yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar bela negara, maka tujuan bela negara akan bisa tercapai, yaitu mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nilai-nilai dasar bela negara ada 5, yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Berikan pendapat Anda terhadap membentuk kerja yang solid. Menurut pendapat saya, dalam membentuk kerja yang solid, kita harus membangun tim yang solid yang bisa dimulai dengan menggunakan komunikasi yang baik antar anggota tim sehingga dapat team building yang baik pula. Dengan terbentuknya tim yang solid, maka pekerjaan akan terselesaikan secara optimal dan tercapainya tujuan bersama. Adapun cara untuk membentuk tim yang solid, yaitu yang pertama, punya visi dan misi yang sama, yang kedua, membangun rasa percaya, yang ketiga, jalinan komunikasi yang lancar, yang keempat, adakan kegiatan bersama secara rutin, yang kelima, pahami peran dan tanggung jawab, yang keenam, meningkatkan kompetensi tim, yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai, yang kedelapan, melakukan evaluasi. Jelaskan bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik bagi publik. Dalam memberikan pelayanan yang baik bagi publik, maka kita harus yang pertama, bersikap ramah dan jujur dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua, kompeten dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku. Yang keempat, tegar dan kuat dalam menghadapi godaan, rintangan, dan tantangan. Yang kelima, bersikap netral dalam melaksanakan tugas, adil dan tidak diskriminatif. Yang keenam, tidak mempersulit dan bersikap simpatik.
Yang ketujuh, membuka diri dan siap menampung kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari kelemahan kita dan mencari inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada publik. Untuk kondisi saat ini, wujud bela negara apa yang dapat dilaksanakan? Dalam kondisi saat ini, wujud bela negara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Yang kedua, pengabdian diri kita pada bangsa dan negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang ketiga, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Yang keempat, membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang kelima, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara, ilmu pengetahuan dan teknologi harus seimbang dengan iman dan takwa kita, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki tidak disalahgunakan. Yang keenam, mematuhi peraturan hukum yang berlaku yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, contohnya melakukan siskamling dan ronda secara bergiliran. Yang kedelapan, membayar pajak tepat pada waktunya, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan. Ya, terima kasih. Sekian dulu video saya pada kali ini tentang nilai-nilai dasar bela negara. Marilah bersama-sama kita jalankan nilai-nilai dasar bela negara ini untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ASN, saya bangga melayani bangsa.